Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Seneng, Ibu Santi Baharudin Pra, SPD FPD. Yang terhormat rekan-rekan guru sekalian. Izinkan hari ini saya untuk memaparkan presentasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Langsung saja ya Ibu Bapak, mengingat waktu. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada pembudayaan untuk disiplin positif. Sekarang tinggal kita kembangkan lagi untuk menuju tujuan visi misi sekolah kita tercinta. Presentasi hari ini saya akan memulai dari konsep utama modul budaya positif. Ada beberapa poin yang harus kita bahas di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol atau restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi pada webinar hari ini kita akan bahas satu-satu untuk konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak semua, profil pelajar Pancasila itu ada apa aja sih? Ada apa aja? Nasionalisme. Oke, ada kebinekaan global. Lalu ada apa lagi Bu? Kolaboratif, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, iman dan takwa. Jadi kita berharap untuk murid-murid kita nanti ke depannya bisa menjadi pelajar Pancasila yang ada 6 poin yang telah tertera di depan. Sekarang kita akan masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita menerapkan disiplin ada perasaan tidak nyaman, tidak nyaman nih kalau misalnya saya harus mengikuti peraturan. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Karena kebanyakan murid-murid kita itu sekarang memiliki motivasi itu dari luar, bukan dari dalam diri mereka. Itu bisa berupa dari ancaman atau dari reward, itu bisa dari ekstrinsik. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi timbul dari diri sendiri, dari dirinya si murid atau peserta didik tersebut. Kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan dan kesenangan. Murid-murid kita itu ibu mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Kita tinggal nanti mengkriteriakannya di bagian mana murid-murid kita itu membutuhkan kebutuhan dasar yang ada di dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita sering menerapkan disiplin tapi terkadang gagal. Kenapa sih sering kita menerapkan disiplin terus gagal? Itu yang pertama, kita sering memberikan hukuman. Saya pun dahulu seperti itu. Saya sering memberikan hukuman untuk anak-anak itu disiplin. Ternyata itu tidak boleh. Yang pertama, hukuman itu dapat menyakitkan peserta didik.
Terus membuat peserta didik tidak nyaman. Lalu murid takut dengan kita, takut dihukum. Lalu yang keempat itu memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya murid-murid itu karena takut dihukum, jadi murid itu kadang menyembunyikan kesalahan. Nah, kamu berbicara kasar contohnya. Enggak bu. Padahal kata temannya dia berbicara kasar. Dia karena takut dihukum, makanya dia menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Dengan hukuman, murid itu merasa, oh kenapa sih saya dihukum? Oh, saya malu sama teman-teman saya, seperti itu. Lalu penghargaan juga bisa terjadi kegagalan pada disiplin. Kenapa penghargaan bisa diidentitaskan gagal pada penerapan disiplin? Karena penghargaan itu bisa tidak efektif. Tidak efektifnya seperti ini. Bisa menimbulkan sifat-sifat iri dari temannya. Ih, enak banget sih dia dikasih hadiah, dikasih reward sama bu guru, padahal dia kan cuma ngerjainnya seperti itu. Berarti saya besok ngerjainnya seperti dia, pasti saya dapat reward. Jadi tidak efektif. Lalu merusak hubungan yang tadi saya bilang, menimbulkan sifat iri kepada teman-temannya, mematikan kreativitas. Jadi kalau kita kasih misalnya anak-anak itu mengerjakan soal yang tadinya hanya 5 gitu kan, dari 7 soal kita kasih reward, bagus nak, hebat nak gitu kan. Besok dia paling saya ngerjain 5 soal dari 7 soal aja udah dapet reward, udah dapet pujian, seperti itu. Terus menghukum dengan sistem ranking. Seperti kita ketahui sudah beberapa tahun ini kita tidak menggunakan sistem ranking. Jadi di semester 1 itu saya selalu bilang ke orang tua atau wali murid, tidak ada sistem perankingan. Mereka bertanya, berapa sih nilai paling besar? Tidak ada nilai paling besar, karena semua anak memiliki potensi untuk mendapatkan nilai yang paling besar. Saya tidak pernah mencantumkan ranking atau memberitahu ranking siswa tersebut, karena saya ingin di selanjutnya siswa itu berlomba-lomba untuk bisa, gitu kan. Lalu yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jika kalau kita itu sudah mampu melakukan satu hal, besok saya paling satu hal itu aja lah, besok-besok saya nggak mau coba yang lain, kan saya sudah mencapai satu hal yang saya anggap mampu, seperti itu. Menghargai hak, merampas hak menghargai diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dan identitas sukses itu yang pertama ada konsekuensi. Beda apa sih antara hukuman sama konsekuensi? Biasanya konsekuensi itu tidak berupa fisik. Dulu saya sering menerapkan ini di kelas saya. Misalnya anak-anak tidak berdoa dengan hikmat atau dengan ikhlas. Itu saya menyuruh mereka datang ke tempat saya untuk berdoa 5 kali. Itu konsekuensinya. Menghafalkan doa belajar atau doa sesudah belajar itu 5 kali dengan posisi yang hikmah. Itu bisa, tapi hanya jangka pendeknya saja. Kalau ada kitanya saja, dia berdoa hikmah. Tapi kalau tidak ada kita, tidak ada gurunya, dia mulai acak-acakan lagi. Terus perlu monitoring berkelanjutan, yaitu kata saya, harus kita awasi terlebih dahulu, harus kita awasi terus menerus. Kalau kita tidak ada, ya mereka kembali lagi seperti semula. Terus stimulus dan respon, adanya stimulus dan respon. Kita tegur, baru mereka melaksanakan konsekuensinya. Murid menghormati peraturan, memang murid akan menghormati peraturan dalam jangka waktu pendek. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Misalnya, kalau misalnya ada anak gitu yang menumpahkan air minum temannya, konsekuensinya adalah mengepel. Mereka langsung mengambil alat pel ya, tetapi mereka lupa. Sebelum mereka mengepel, harusnya kan mereka meminta maaf dulu. Jadi mereka tidak bisa merenung kesalahan saya apa ya, sesudah saya berbuat kesalahan, saya harus apa kepada orang lain. Itu tidak ada. Lalu yang keempatnya restitusi. Restitusi ini sering kita lakukan, Bu, tapi mungkin kita tidak mengerti itu namanya restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dengan restitusi itu kita tanya dulu, kita stabilkan keadaan dulu. Apa yang telah kamu lakukan?
apa yang telah kamu langgar gitu kan. Jadi kita tanya tanggung jawabnya sebatas apa. Bukan kita yang memberi konsekuensi atau sanksinya, tapi kesadaran dia harus memperbaikinya seperti apa. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya ini, diri murid itu yang memegang kontrolnya, bukan kita. Kalau selama ini kan kita yang megang kontrol murid. Lalu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Next, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menimbulkan, menciptakan dari dalam dirinya murid untuk bertanggung jawab. Itu ada di pengertian dari Gosen 2004. Lalu ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun dan melihat ke dalam diri si peserta diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus dan solusi. Perbedaannya di sini saya ada contoh kasus, misalnya sering banget siswa itu tidak mengerjakan PR. Kalau zaman dulu itu kita tidak mengerjakan PR, kita dihukum, suruh hormat bendera. Gak ada hubungannya kan, hormat bendera 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu zaman dulu, waktu zamannya saya. Lalu yang kesini berubah menjadi konsekuensi, yang seperti saya telah lakukan yang lalu-lalu. Saya memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat, dikerjakan sebanyak 2 kali lipat supaya mereka jerah, biar mereka besok-besok nggak mengulangi kesalahannya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau diri dalam membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi untuk restitusi ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol guru ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di antara kelima posisi kontrol restitusi ini, Bapak Ibu guru ada yang teman. Oke? Ada yang pemantau? Kadang hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Iya, Yakin ya? dilakukan. Pernah dilakukan. Oke, kalau saya dulu, waktu saya belum mengenal restitusi, saya merefleksi diri saya itu sebagai posisi teman dan pemantau. Karena saya kesini belakangan kemarin saya sering memberikan konsekuensi, tapi yang keluar dari diri saya bukan dari anak murid. Jadi saya berada di posisi teman dan pemantau. Terkadang juga saya berada di pembuat rasa bersalah. Secara tidak disadari kita itu sering melakukan ini. Kita akan bahas 5 posisi kontrol tersebut. Oke, penghukum. Biasanya 5 posisi kontrol guru-guru ini, misalnya penghukum itu sering mengeluarkan kata-kata seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini saya rasakan waktu zaman saya SD. Sering banget guru-guru saya berbicara seperti itu. Lalu pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Saya sering merasa saya melontarkan kata-kata tersebut. Berarti saya ada di pembuat rasa bersalah tersebut. Lalu di posisi kontrol teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, silakan masuk ke barisan lagi. Itu juga sering saya lakukan. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu yang kemarin-kemarin saya terapkan, ternyata saya berada di pemantau. Sedangkan kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Kita tawarkan, bagaimana sih anak-anak itu memperbaiki kesalahan. Bukan kita yang memberi konsekuensi atau sanksi bagi mereka. Oke.
sebelum restitusi itu dijalankan, yang pertama kita harus buat keyakinan kelas. Saya yakin ibu-ibu guru awal semester itu pasti sudah pada buat keyakinan kelas seperti saya. Tapi namanya bukan keyakinan kelas kalau saya. Dulu karena saya tidak tahu ini bentuknya keyakinan kelas, saya bilangnya peraturan kelas. Peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini wajib untuk kita buat sebelum kita memulai pembelajaran di awal semester. Mengapa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Karena peraturan tentang penggunaan helm pada saat ini, contohnya ya Bu ya, jika kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor, kita takut doang, tidak ada keyakinan. Oh, kalau kita gunain helm saat kita naik motor itu akan menjaga keselamatan kita. Akan jika terjadi kecelakaan kita otomatis tidak terluka terlalu parah. Itu keyakinan. Jadi kalau saya udah yakin tuh. Mengapa saya sering menggunakan helm? Karena saya takut nanti kalau ada terjadi apa-apa, saya akan lukanya lebih parah. Jadi ada yakin di diri saya. Jadi saya tidak hanya menggunakan helm itu hanya di jalan raya, tapi di jalan-jalan kecil pun saya menggunakan helm. Tapi kalau kita peraturan, kita hanya menggunakannya di jalan raya aja yang ada polisinya saja, gitu kan. Lalu yang kedua, peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Kalau kita ngikuti peraturan ke mall harus pakai masker, nanti keluar dari mall copot aja. Tapi kalau kita sudah yakin, menggunakan masker itu bisa melindungi kita, menjauhi kita dari corona loh. Berarti kita kemana-mana pakai masker. Seperti itu. Ada keyakinan di diri kita. Oke, ini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 5. Yang pertama, saya berdiskusi dengan anak-anak untuk membuat peraturan. Peraturan apa aja sih yang tidak boleh dilanggar, peraturan apa aja yang harus dipatuhi selama proses belajar mengajar di sekolah atau di kelas. Lalu merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Jadi keyakinan itu universal ya. Terus lalu menempelkan keyakinannya di dinding kelas. Jadi kayak ada mading di kelas saya, itu saya tempelkan. Untuk keyakinan kelas ini saya tersengaja tidak permanen karena keyakinan kelas ini bisa dirubah sewaktu-waktu sesuai kondisi dan kebutuhan murid-murid kita. Jadi saya tidak terlalu bagus untuk membuat keyakinan kelas karena suatu saat nanti akan saya tambahkan atau saya kurangkan. Keyakinan kelas di kelas 5A di kelas saya, yang pertama disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh itu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Lalu yang ke-8 gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Jadi yang menurut saya yang sudah real dilakukan oleh murid-murid saya di 7 selalu menerapkan 5S. Jadi murid-murid saya itu kalau ada guru masuk, mereka selalu, "Hai Bu, Assalamualaikum Bu," selalu menyapa guru-gurunya gitu kan ya. Terus mereka untuk disiplin waktu masih ada sedikit anak yang sering telat untuk mengerjakan. Lalu saling menjaga kebersihan dan keindahan. Jadi setiap pulang itu saya selalu menyuruh anak-anak untuk memeriksa di laci meja, di bawah kursi, di sekitar mereka ada sampah nggak, dipungut lalu dimasukkan ke kotak sampah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Lalu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita akan masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai guru harus melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku siswa itu baik dia salah, bahwa benar, itu pasti mempunyai alasan.
lalu menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi untuk memotivasi internal dari si peserta didik. Langsung aja, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu ada di Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya persilakan. Terima kasih Bu Lita atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Jadi kami mengetahui ternyata ada pengetahuan baru loh di Indonesia, di sistem pendidikan Indonesia, yang insya Allah mungkin pemerintahan dan kementerian itu bermaksud untuk mensukseskan dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, tadi kan sudah dibicarakan tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, karena biasanya kalau kita sebagai orang dewasa, misalnya kita masih malas gitu kan, kadang kita mencari motivasi dari YouTube gitu, jadi belum terbentuk dari diri kita sendiri. Nah, untuk siswa pun begitu, masih banyak yang harus dipancing oleh gurunya. Nah, Bu Lita, yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk memancing motivasi intrinsik itu, karena kan kita sulit gitu ya. Nah, bagaimana usaha kita atau ikhtiar kita untuk memancing untuk terbentuknya motivasi intrinsik pada siswa itu? Terima kasih Bu Lita. Terima kasih Bu Aan atas pertanyaannya, biar saya langsung jawab saja ya. Untuk memancing atau menimbulkan motivasi intrinsik itu memang tidak instan. Jadi perlunya kegiatan yang terus menerus. Sekali dua kali kita gagal, tapi kalau kita lakukan terus menerus itu akan timbul di siswa tersebut motivasi intrinsik itu. Jadi kalau ekstrinsik itu langsung kelihatan hasilnya, tapi kalau intrinsik itu perlu proses. Makanya segitiga restitusi itu tidak bisa langsung kelihatan hasil atau tujuannya, harus dilakukan berangsur-angsur. Hari ini gagal, besok kita lakukan lagi, Itu juga dengan siswa saya. Untuk di kelas saya contohnya, di kelas saya itu sering banget anak-anak berkata kasar. Itu tiap hari itu saya omongkan, nah jangan berkata kasar, karena kalau Anda berkata kasar, kalau kalian berkata kasar itu sama saja kalian tidak menghargai orang tua kalian, karena setiap perkataan kita itu orang akan menilainya itu ajaran dari orang tua. Itu setiap hari, tapi semakin kesini mereka agak mengurangi kata-kata kasar. Begitu Bu Aan. Terima kasih Bu Lita ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, saya kira cukup untuk presentasi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah hadir dalam acara webinar kecil ini. Kita saling sharing, kita saling berbagi informasi untuk pengetahuan-pengetahuan baru demi mewujudkan sekolah kita yang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.